penanaman modal asing terkait dengan negara-negara asal investor, kami perlu menggambarkan perbandingan antara 2019, 2020, dan 2021. Kita bersyukur sekali bahwa betul yang dikatakan oleh Pak Menteri bahwa Indonesia memberikan karpet merah pada semua negara. Tidak ada satu negara yang diistimewakan, semuanya mendapatkan layanan selama memang akan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selama ini nomor 1 FDI selalu dari Singapura, dan kemudian kedua, ketiganya bergantian antara Tiongkok dan Hong Kong, dan disusul oleh Korea Selatan dan Jepang, yang ini memang kita sangat bersyukur bahwa tentu kompetisi antar negara ini juga menunjukkan bahwa Indonesia memiliki daya tarik sehingga menghadirkan minat investasi. Kemudian ada negara lain seperti Malaysia dan jangan lupa Amerika Serikat yang selama ini jarang masuk ke 4 besar, di tahun 2021 menempati peringkat keempat, yang diantaranya adalah realisasi investasi dari smelter Freeport di Gresik, Jawa Timur. Kemudian disusul negara Eropa, biasanya hanya negara tertentu saja, yaitu Belanda. Tetapi di 2020 ada Belanda dan Swiss yang masuk, kemudian di 2021 ada Belanda dan Inggris yang juga masuk ke dalam negara 10 besar asal FDI. Nah, dengan begitu kita melihat bahwa sebetulnya Indonesia ini sudah pada tataran yang tepat dalam menarik investor. Sekali lagi saya ulangi tentang hilirisasi nikel menjadi baterai kendaraan listrik yang terus difokuskan oleh pemerintah yang dimulai dengan larangan ekspor nikel. Nah, saya mau menjelaskan sedikit soal ekspor nikel ini, betapa awalnya kita ditentang dan sampai sekarang masih ditentang oleh beberapa negara, kita dibawa ke WTO, tapi seperti yang disampaikan Bapak Menteri, dimanapun bahwa Indonesia tidak akan mundur sedikit pun dari larangan ekspor biji nikel. Kenapa? Karena ini adalah cara kita untuk masuk ke hilirisasi. Jika kita melakukannya setengah-setengah, maka tidak akan ada yang mau melakukan hilirisasi. Dan terbukti setelah larangan ekspor nikel dilakukan, kemudian kita bisa mengembangkan industri baterai listrik. Dan ini bukan kondisi yang baru akan dilakukan, tetapi sudah mulai dilakukan. Contohnya untuk pembangunan pabrik antara Hyundai dan LG, yaitu 10 gigawatt pertama di Karawang, Jawa Barat sudah dilakukan dan sekarang sedang masuk tahap produksi. Kemudian untuk prekursor dan katoda untuk LG di KIP Batang, di kawasan industri terpadu Batang, Jawa Tengah juga sudah dilakukan. Nah, yang sekarang menunggu realisasi diantaranya adalah Foxconn, doakan mudah-mudahan di waktu yang tidak lama lagi akan juga groundbreaking. Ini kenapa kita lakukan? Karena hilirisasi ini sudah menunjukkan bahwa ada nilai tambah yang kita dapatkan. Contoh untuk nikel. Tahun 2017, ekspor nikel Indonesia itu nilainya hanya 3,3 bilion US dollar. Tetapi setelah di stop ekspor nikel, kemudian dilakukan pengolahan, sehingga kita mengolah menjadi barang setengah jadi, maka kemudian ekspor nikel kita bertambah menjadi 20,9 bilion US dollar di tahun 2021. Dan ditargetkan kemudian kita bisa sampai 30 bilion US dollar. Ini adalah bukti nyata kenapa hilirisasi adalah cara kita menuju transformasi ekonomi. Nah, isu hilirisasi ini tidak mudah sama sekali, Mbak Sinta, Bang Ajib. Kemarin di forum G20, terutama di kelompok kerja untuk perdagangan, investasi, dan industri, kami, pemerintah Indonesia berhasil untuk menggolkan isu hilirisasi sebagai kesepakatan. Awalnya ditentang selama sekitar 4 bulan, berunding, dan awalnya hanya kata nilai tambah yang disepakati. Jadi kemarin kegiatan di Denpasar untuk Trade Investment Industry Ministerial Meeting, H-2 itu baru kata nilai tambah atau value added yang disepakati. Terus tim perlindungan bekerja atas arahan Bapak Menteri, perdebatan dilakukan, dan H-1 akhirnya kata hilirisasi atau downstream manufacturing disepakati. Plus kata kemitraan. Kenapa penting? Karena bagi negara berkembang, kita membawa suara negara berkembang bahwa tidak boleh investor asing masuk tanpa melakukan kemitraan. Kita butuh ada pertumbuhan ekonomi di daerah, seperti Pak Bali selalu sampaikan, kita tidak mau pemerintah berganti-ganti, konglomeratnya sama aja. Kita ingin bertumbuh para pengusaha baru, bertumbuh konglomerat baru, dan itu harus dimulai dengan kemitraan. Jadi isu hilirisasi, isu energi hijau, isu investasi berkelanjutan, dan pendanaan yang adil itu menjadi bagian kesepakatan dalam pertemuan Menteri Investasi di tingkat G20 yang akan kita bawa ke Sherpa. Jadi ini adalah sebuah kesepakatan yang baik, termasuk ada G20 Compendium yang kita singkat menjadi Bali Compendium. Apa isinya? Jadi Bali Compendium itu artinya kerangka acuan kebijakan bahwa tidak ada kebijakan yang seragam untuk masing-masing negara. Semua negara harus menghargai kebijakan negara lain dalam memastikan keunggulan komparatif
WTO dapat diimplementasikan. Artinya dalam konteks hilirisasi kita tidak bisa diintervensi negara lain, dan kita akan menjadikan G20 Compendium atau Bali Compendium ini sebagai salah satu bahan pada saat nantinya persidangan WTO kalau kemudian kita kalah di tahap pertama lalu dibanding kita akan sampaikan. Nah, ini adalah sekali lagi butuh dukungan dari masyarakat karena hilirisasi kita tidak akan berhenti di nikel, tidak akan berhenti di tembaga seperti yang dilakukan oleh Freeport di smelter di Gresik, tidak akan berhenti di gas alam, tidak akan berhenti di aspal, tapi kita akan terus melakukan timah dan bauksit ke depan. Nah, ini perlu dilakukan karena menyongsong apa yang tadi sampaikan Bang Ajib. Tahun depan itu potensi resesi besar, Indonesia terdampak mungkin tidak dalam, tapi pasti terdampak. Baik. Karena kita punya ketergantungan yang juga tidak. Baik, tapi kalau untuk saat ini sektor-sektor mana saja yang menjadi prioritas untuk penanaman dari modal asing? Oke, sebelum ke sektor mana aja Mbak Sinta, tadi saya menyimak paparan dari Mbak Tina tentang bagaimana sebenarnya Kementerian Investasi itu ada dua hal yang sangat diapresiasi oleh dunia usaha. Yang pertama adalah bagaimana customizing method dari Kementerian Investasi untuk mengeksekusi potensi-potensi investasi sehingga betul-betul masuk ke Indonesia. Sehingga customizing method ini, metode-metode yang ini pendekatan berbeda untuk sebuah case yang berbeda. Ini sangat efektif untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah. Dan yang kedua adalah bagaimana Kementerian Investasi menerjemahkan dengan sangat baik gagasan besar Pak Jokowi tentang yang namanya transformasi ekonomi. Bagaimana ada program hilirisasi atas nilai tambah untuk komoditas-komoditas unggulan di Indonesia. Makanya kalau kita lihat bagaimana akselerasi investasi yang terjadi di Indonesia adalah karena bagaimana gagasan transformasi ekonomi bisa tereksekusi dengan baik di lapangan. Begini Sinta. Dengan sebenarnya Indonesia ini mempunyai potensi yang luar biasa. Dengan 273 juta orang adalah penduduk nomor 4 besar dunia setelah China, India, dan Amerika, baru Indonesia. Dan PDB kita masih di angka 16.970 triliun. Ini adalah nomor 14-15 besar dunia. Problemnya adalah berbicara masalah Gini rasio. Karena Gini rasio kita masih sangat tinggi sehingga tidak stabilnya di daya beli masyarakat. Dan dalam sebuah konteks ekonomi, sebuah jumlah penduduk adalah sebuah local domestic demand. Inilah yang menjadi menarik buat investor asing, bahwa Indonesia ini mempunyai fondasi ekonomi yang cukup baik, mempunyai demand yang sangat tinggi, dan mempunyai potensi kue ekonomi yang sangat tinggi. PDB kita masih nomor 15 besar dunia, tetapi jumlah penduduk kita nomor 4 besar dunia. Artinya, untuk menjadi kekuatan ekonomi 5 besar dunia, itu menjadi sebuah hal yang sangat mungkin. Melihat hal ini, Sinta, makanya kemudian Kadin di bawah Bang Arsyad Rashid, itu menyelaraskan langkah dengan isu-isu global untuk membuat aspek-aspek prioritas yang menarik buat investor dengan 3 program prioritas andalan. Yang pertama adalah Global Health Architecture, sehingga sejalan dengan program SDGs. Yang kedua adalah Digital Transformation, karena ini menjadi sebuah keniscayaan ekonomi masa depan. Yang ketiga adalah Energy Transition, di mana Energy Transition ini kita akan sangat mendorong rasio EBT lebih naik, karena kita lihat bahwa angka kita masih sekitar 14-15% EBT, dan semoga tahun 2025 nanti bisa mencapai 24%. Isu-isu ekonomi ini sangat relevan dengan sektor-sektor usaha yang didorong oleh Kadin. Dan semoga Kadin terus bisa bergandengan dengan semua stakeholder, termasuk regulator dalam hal ini Kementerian Investasi, dan juga tentunya dengan seluruh masyarakat dan juga ekonomi global. Demikian Sinta.